Oke guys, ya back lagi sama gue ya. Karena data nggak bisa bohong. Ya hari ini gue mau bahas saham ADMR ya. Adaro Minerals Indonesia ya. Saham ini cukup jadi perbincangan karena naiknya gede banget ya. Gue lupa kalau nggak salah sampai ribuan persen deh. Kok datanya kayak gini ya. Salah sampai ribuan persen. Ya 1922%. Konon kata orang banyak yang jadi milioner karena ini ya. Kalau lo taruh 10 juta, berarti duit lu 1M, hampir 2M, kayak gitu lah. Karena saham ini, ya ini dari IPO, ya inilah yang dicari oleh orang-orang yang suka masuk di IPO ya. Ya, mereka mencari apa yang disebut keberuntungan lah. Oke, lu mendapatkan saham kayak gini langsung streng jadi milioner. Tapi gue bilang yang begini bisa dihitung pakai jari lah. Kemungkinannya kecil banget lu dapat. Jadi lo hati-hati aja kalau masuknya di IPO ya. Hati-hati, udah banyak kisah sedih di IPO. Tadi ada yang komen di YouTube gue dibaut ya. Dia udah minus 70% tuh. Ya, karena gue gak ngerti kenapa bisa isunya baut itu bakal jadi multi bagger. Kayak gitu-gitu isunya ya. Oke. Nah itu hati-hati aja. Jadi dibalik orang yang untung ini tentu banyak kisah sedih di IPO. Sangat banyak. Ya. Dan lu nemuin yang kayak gini jarang banget nih. Tapi tetap kita harus lihat laporan keuangannya ini bener nggak sih, ya. ADMR ini naikannya bener nggak? Atau ini nanti bakal jeblos nih, ya. Ya, tetap lo harus hati-hati ya. Kalau gue berprinsip defensive first, ya, defense first, ya. Pertahankan duit lo yang pertama. Jangan lo gambling modelnya. Kalau lo gambling, lo nggak yakin bahwa itu perusahaan bakal bertahan, harganya di situ. Ya, dan lu coba masuk hanya demi keuntungan yang gede, nanti lu akan menyesal ketika loss banyak. Hati-hati. Oke, ADMR, Adaro Mineral Indonesia. Ya ini ya, kalau gua nggak salah nih ya, dia anak perusahaannya Adro deh, ya. Oke, sahamnya itu PT Adro punya 68% di sini ya. Adro sahamnya. Alam Tria Abadi punya 6%. Adaro Mining Teknologi punya 8%. Dan publik ini sisanya 16,16%. Nggak terlalu liquid ya sahamnya ya. Jadi yang publik itu hanya punya 16%. Ya, ini sama IPO. Oke. Kayak gitu aja guys. Jadi bergeraknya lo tahu sendiri apa batu bara. Kayak gini-gini. Ya. Oke. Ya, kita bahas keuangannya aja ya guys ya. Gue berfokus pada keuangan. Karena ini IPO, nggak bisa banyak data yang gue dapat ya. Ini 2021 aja gue pakai data Desember ya, karena kan belum ada dia. Kuartal 1 yang tahun lalu. Waktu itu 2,8 triliun ya. Dan di kuartal 1 selama 3 bulan dia naik 4,0 triliun, naik 41%. Sangat bagus, sangat gila ya kenaikannya. Jumlah saham beredar ada 40 miliar ya, berarti 40 miliar. Nah, di sini guys gue mau bilang. Book value-nya ADMR ini 2021 70 dan sekarang cuma 100 ya. Ini book value-nya dia. Nilai aslinya ya. Sekarang lu beli dia di 2.700, artinya PBV dia 27 kali. Lu beli barang 27 kali di atas harga normalnya. Guys, itu gue bilang. Ya. Sebagus apapun perusahaannya, dia harus balik fundamentalnya nanti yang asli. ADMR kemarin kenapa dia nggak bagi dividen? Tahu? Karena kalau bagi pun mau kasih DP 100%, angkanya akan malu-maluin. Kecil. Karena lu bayar dia di 27 kali. Dia mau bagi dividen nih, keuntungan dia dikasih 100%, angkanya cuma akan malu-maluin. 1% doang lu dapet dealnya. BCA, ini contoh ya, ini yang PBV hampir 5 aja, kayak BCA 4,88. Dia banyak gede. Tapi karena lu bayarin dia di 4,88 ya, akhirnya dia jadi kecil. Dapat PR-nya cuma 4% dan dia bagiin lu juga cuma bisa 1%. Itu yang PBV 5 loh. Udah kayak begitu. Kecilnya, dividen yieldnya.
Ini apalagi PBV 27 kali. Makanya gue yakin kenapa akhirnya, ini pandangan gue ya, kenapa akhirnya ya petinggi-petinggi ADMR tidak bagikan dividen itu. Karena kalau mau dibagikan 100% pun DPR-nya, itu akan malu-maluin doang angkanya. Mending gak usah dibagiin. Ngerti guys? Ya. Dan sekarang gue tau lu beli barang di harga 27 kali dan itu bom waktu. Ya, bom waktu. Lu lagi gambling sama bom sekarang ini. Ya, lu lagi gambling sama bom. Lu nggak tahu kapan jeblosnya nih harga. Ini pasti jeblos one day. Nggak tahu kapan, apa nanti Senin ini atau bisa minggu depan, bisa bulan depan, kapan ini akan jeblos. Ya, tinggal tunggu waktu. Jeblosnya lu lagi, gue bilangin ya, gue ingetin aja lu lagi main-main sama bom waktu yang bentar lagi roboh. Tinggal tunggu waktunya aja. Wah tapi bro, kan gue bisa untung nih, gue kemungkinan bisa sampai 3.000, 3.500. Ya kemungkinan sih ada aja, namanya kalau lagi digoreng bandar ya. Ini kan dia naik kan bukan karena murni karena fundamentalnya naikin dia sampai di harga situ, enggak. Ini hype publik yang besar ditambah ada yang bandar goreng. Lengkap. Suatu hari bandar itu take profit. Kapan itu lo nggak tahu. Lo nggak bisa. Lo nggak bisa analisa pakai apapun ya. Lo untuk ngerti, untuk bisa menebak isi kepala bandar lo nggak bisa. Nih guys. Gue kasih tahu, ini kan ada yang beli di pucuk ini pasti kan. Ini kan ada yang beli kan di pucuk ini kan. Ya. Ini juga ada yang beli. Ini udah jelas lah guys, PBV 27 ini pasti robo kayak Unilever sama. Ini PBV 20 ke atas itu robo. Lu tinggal tunggu. Aduh. Ya lu jangan sampai hype-nya kayak gini nih. Dulu lo waktu di sini nih, waktu kita masih tahun 2017, orang nggak nyangka loh Unilever bakal begini. Ya semua orang masuk aja kan, ya. Tapi sekarang udah begini-begini. Nah, maksud gua ini kan case-nya mirip. Nggak, PBV-nya gede. Ya, lo nggak tahu guys, lo nggak tahu. Ini bukan nggak tahu ya, ini udah pasti roboh. Gue bilang ini udah pasti roboh. Cuma lo nggak tahu kapan itu bandar eksekusi. Apakah Senin ini, minggu depan, bulan depan, nggak tahu. Ya, gue saranin lo ambil yang pasti-pasti aja. Lo mending ambil Adro aja. Adro yang udah pasti fundamentalnya kuat dan ini bakal naik. Harganya nggak beda jauh gitu loh. Nah, lo taruh di sini. Gue udah lihat keuangannya ini fundamentalnya kuat, dia nggak roboh guys. Ya. Dan lo ngapain lo gamblingin sesuatu kalau lo udah take profit terutama di sini ya. Ya lo ngapain masih bertahan di sini gitu. Ya. Ya Daro Mineral ini tuh ini akan roboh one day. Bukan one day ya tunggu waktu aja. Lu bom waktu, ini lagi main-main sama bom. Ya duit lu hilang nanti jangan habis. Kayak gitu guys, jangan gambling. Don't gamble ya. In stock market itu di pasar saham tuh jangan, pasar modal tuh jangan gamble. Nah, ini udah jelas nih kapan, tunggu robonya aja loh. Ya. Ya itu kemarin yang nggak bagi dividennya. Udah tahu gue pengen lihat kalau dia bener-beneran bagi tuh berapa angkanya. Tuh gue pasti ketawa, kalau tahu juga ketawa. Sama BCA aja yang gede begitu aja belum nyampe 5 BBV-nya udah hampir aja kecil banget gitu loh. Apalagi ini 27 kali gitu loh. Secara ini bagus nggak ADMR ini bagus, tapi harus sesuai harganya. Dia akan bagus kalau harga 150-200. Gue akan bilang ini perusahaan sangat bagus. Ya tapi hargailah perusahaan sesuai harganya gitu loh guys. Lu harga sekarang ini udah hype-nya gila. Nggak bener lah. Nggak bener. Ya. Ya ini akan roboh ke fundamentalnya pasti. Gue proyeksikan ya, book value dia di 2022 gue pakai angka 10% aja ya, nggak pakai 40%. Maka di April sampai Juni ini book value dia 110. 10 loh guys ya. Lu jangan harap toto book value dia 2000, nggak bisa. Angkanya nggak menunjukkan itu ya, nggak. Ini masih capean guys. Harga rata-rata saham waktu 2022 total saat ini 1.900 dan sekarang 2.730 ya. Berarti PBV udah 27 kalian nih guys. Ya. Kalau 2000 Januari sampai Maretnya 19 kali. Maka harga proyeksi gue ya sekitar 2.100 lah di April sampai Juni. Ini ya. Laba nih ya, gue bahas laba.
Oh ini gue nolin aja, ini gue dapat dari, sorry. Waktu itu 126 miliar dan tahu labanya tahu naik 1,1 triliun ya, 836%. Naiknya gede, memang gede banget. Tapi kalau lembar saham lu RP 200 baru terasa gede. Baru terasa wow, sekarang lu udah yakin 2.700. Ini mau dibagiin semua 1,1 miliar ya. Lu cuman dapat ini berapa sih? 1.189. Coba dibagi ke jumlah pemegang saham 40 miliar ya. 1.189. Bener gak sih? RP 29 ya, lo dapet nih. Kalau ini DPR 100% ya, dia bagi dividen, DPR 100%. 29 dibagi 2730. Ya lo cuma dapat 1%. Ya, makanya gue bilang kemarin, lo cuma dapat 1%. Ini kalau dibagiin semua nih, dia lo cuma dapat dividennya 1%. Ya, ini kalau DPR 100%. Jadi makanya gue tahu ngomong dia nggak bagi dividen kemarin ya, daripada angkanya malu-maluin, mendingan nggak usah bagi. Gitu. Itu akibat terbesar guys. Itu yang gue bilang, makanya saham itu akan balik ke fundamentalnya. Ketika investor melihat bahwa ternyata ADMR dividen yield yang nggak menarik, cuma 1%, apalagi nggak bagi dividen ya, udah akan menimbulkan aksi jual. That's it, akan balik ke fundamental, nggak menarik. Ngapain gue naruh di sini? Contoh gue mending gue taruh di Adro. Dia mau bagi dividen dapat 3,9%. Kenapa gue harus tahan di ADMR duit gue? Value-nya sama kok. Adro paling 3.000. Ini sekarang cuma 2.700. Beda dikit. Aksi jual nggak? Aksi jual. Jual harga turun nggak? Turun, jeblos cepet. Pindahin ke Adro. Lebih baik ke Adro. Jelas. Ada dividennya 3,9%. Dan akhirnya apa yang terjadi dengan ADMR nanti? Akan kembali ke fundamental seharusnya. Ya fundamental seharusnya ya book value cepet. Tapi oke lah, dia perusahaan untungnya gede. Mungkin orang berani hargain PBV 2 kali. 200 lah atau 250 lah. Itulah fundamentalnya, nanti dia di harga segitu harusnya. Kayak gitu guys. Jadi makanya itulah kenapa selalu ada istilah harga saham akan balik ke fundamentalnya. Kayak gini aja lu cuma dapat 1%, mau dia bagi DPR 100%. Semua untungnya dibagikan ke lu semua pemegang sama ADMR, lu cuma dapat 1%. Dan investor nanti akan sadar, kecil banget ya. Jual aja deh. Ya enggak? Kayak gitu guys, jadi oke, emang labanya meningkat ya, tapi bagusnya udah gue bilang ini cuma di harga 200 sampai 250 baru gue bilang ke prospek. ROE dari 4% di kuartal ini Desember ya, waktu itu. Sekarang meningkat 29%. Oke, ROE-nya bagus, tapi ya harus di harga 200-an baru gue bisa bilang bagus. Kita bisa bilang bagus, guys. Sekarang no, kemahalan. EPS ya ini dah, EPS dia 29 ya, benar berarti. Kalau lo bagian aja 100% 29. Ya udah. Lo cuma dapat 1%, guys. Ya enggak? Nih pernya dia cuma 1,5% ya. Jadi dia bagian lo aja full. Ya lo cuma dapat 1,5% saat itu ya. Ini waktu di harga 2000-an ya. 1.900-an. Kalau udah 2000-an ya cuma 1%. Kayak gitu, guys. Jadi gue simpulin aja nih. Gue aku ini perusahaan bagus, ya, tapi di harga 200 atau 250 RP deh. Itu PBV 2,5 ya. Atau 150 sampai 2,5 deh, kayak gitu. Baru lu masuk. Masih berprospek, tapi asal keuntungannya tetap segini ya, dan batubara tetap booming ya. Kalau batubara nggak booming ya nggak bagus. Ya. Lu sekarang PBV 27 kali, lu lagi main. Ini gue ada yang ngasih peringatan ya guys, ya, lu lagi main-main sama bom waktu. Ya. Gua kasih lo logika deh. Lu mengharapkan apa dari ADMR ini? Dia naik sampai 3,5 sampai 4.000. Ini udah mentoknya guys. Lu udah lihat kan, dia udah mulai turun-turun lagi guys. Jadi dia tuh udah nggak ada power lagi naik gitu. Bandar juga malas naik. Udah mungkin ya udah nggak punya kekuatan lagi duitnya untuk naikin lagi sampai 3,5 4.000. Lu ngapain gitu di situ?
Gitu, lu cuma naro, nanti jeblos, nanti lu duit lu hilang. Ini PBV 27 kali, pasti jeblos. Nggak ada PBV 27 nggak jeblos, nggak mungkin. Kayak bank digital tuh PBV kan puluhan kali kan jeblos juga. Pasti jeblos. Gue kasih lu logika, daripada lo taruh di sini, mending lo taruh di Adro. Ya, Adro. Nah, ini beneran, ini fundamentalnya di harganya. Ya, ini sekarang lagi di harganya. Nggak beda jauh. Lo ngapain meresikokan duit lu di ADMR gitu. Itu gue bertanya. Kalau Adro memang fundamentalnya di sini. Lo masuk di segini, dia harganya akan segini. Bahkan cenderung ini akan tembus 4.000. Tadi kemarin laporan keuangannya itu udah keluar. Bagus banget laporan keuangannya. Dan di harganya. Gitu loh. Tapi lo ADMR ini, ya ya itu. Ini ya kayak begini. Bentar lagi robo, nggak tahu kapan. Ya, nggak tahu kapan dia benar. Tapi terserah sih kalau lo mau bertahan. Itu aja sih guys. Ya, oke guys, sampai sini aja ya. Gue rasa udah cukup video soal ADMR. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya, karena data nggak bisa bohong.